Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan kisah asmaranya kamu, Scorpio, untuk tertanggal 10 hingga 20 April 2022. Namun di sini sebelum mulai tarik kartu tarot, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik. Maka dari itu Scorpio dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini ya. Langsung saja kita mulai. Situasi relationship antara kamu dengan pasangannya kamu adalah, oh di situ ada kartu The Fool. Jadi kartu The Fool ini adalah kartu yang sangat energik sekali gitu ya, siap untuk melangkah. Jadi ketertarikan terhadap kehidupan ini kelihatan sangat jelas sekali gitu ya. Rasa optimis pun nyata, dan dengan energi yang seperti ini tidak menganggap bahwa akan ada banyak kendala, akan ada banyak tantangan di depan sana. Jadi ini ceritanya aku jalan aja terus, aku laju aja terus. Nah gitu. Tapi mungkin saja bahwa kamu tuh kalian itu salah satu di antara kalian gitu ya, atau mungkin keduanya justru ini ada juga rasa nekatnya ya, gambaran tentang kenekatan. Tapi kenekatan ini masih bisa lah terkontrol oleh kalian. Nah gitu. Tapi yang jelasnya energi bersenang-senang nanti akan kalian rasakan ya, bersama ataupun dengan sendiri-sendiri gitu ya. Kartu The Fool adalah kartu yang paling fresh. Sebenarnya ini gambaran tentang masa transisi dari yang tadinya jomblo sekarang sudah berpasangan gitu ya. Dari yang berpasangan bisa-bisa ini nanti dari pacaran, maksudnya Maria, pacaran, naik ke pernikahan. Dari pernikahan bisa saja nanti akan punya sebuah hubungan pernikahan yang itu dilakukan dengan energi yang terus terperbaharui tiap hari, atau untuk kabar buruknya bisa berpisah gitu ya. Namun sebelum kita terlalu jauh, kita tarik dulu energi dari pasangannya kamu ya Scorpio, biar kita ngerti ini The Fool-nya ngomong apa. Iya. Mengakhiri sebuah relationship, ngeblok diri, sudah lelah, merasa kecewa. Iya, lelah dan kecewa ya. Menunggu dan menanti kamu. Kita rasa kecewa banget. Kita lihat dulu energi dari kamunya sendiri di sini Scorpio. Oh alah Scorpio. Yes. Oke. Iya. Scorpio, ada apa dengan dirimu? Oke, baik ya Scorpio. Nah, jadi ini mari lihat pasangan kamu. Kita ke pernikahan dulu ya. Jika kamu menunjukkan pembacaan ini kepada pernikahan kamu Scorpio, saya rasa pasangan kamu ini sudah lelah, hampir menyerah gitu ya. Tapi ini garis bawahnya adalah hampir gitu ya. Hampir menyerah di sini. Walaupun kalau niatan dia untuk entar dulu lah, memutuskan bagaimana nanti ke depan sana hubungan kami ini. Yang jelasnya dia akan membawa dirinya dulu, pikiran, perasaan gitu ya, tubuhnya. Dia bawa dulu nanti ke posisi yang lebih santai, yang lebih rilaks dulu. Jadi dia mengambil masa proses untuk healing, melepaskan semua apa yang dia anggap beban dalam hidupnya dia gitu ya, melepaskan semua target-target yang pernah dia tetapkan dalam hubungan kalian ini gitu. Ingin menciptakan sebuah rumah tangga yang
yang stabil, rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang penuh cinta kasih, itu sudah sempat menjadi gambaran dari pasangan kamu ini. Walaupun makin kesini dia kelihatan tidak optimis. Setidaknya untuk rentang 10 hingga 20 April ini, gitu ya. Dia merasa bahwa hanya dia sendiri yang berlakon dalam hubungan kalian, sementara kamunya sendiri tidak. Nah, piye? Gitu ya. Ini kalau sudah rumah tangga. Kalau dia bilang bahwa aku sudah lama bersabar untuk menunggu kamu Scorpio untuk berkolaborasi dengan aku. Tapi kok sampai hari ini tidak juga kunjung kamu datang, kita saling berpegangan, kita saling berangkulan, kita saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga kita ini. Nah, itu yang membuat pasangan kamu ini kecewa. Kalau dia bilang bahwa aku udah berkorban banyak ke kamu Scorpio, tapi bagaimana kamu ini terhadap diriku? Nah gitu, ya. Aku sudah mencoba untuk total terhadap kita. Tapi masa iya sih hanya aku saja? Nah gitu ya. Mencoba untuk bersabar dengan kamu, iya nanti akan dia lakukan gitu ya, tapi nanti. Cuman saja untuk rentang 10 hingga 20 ini lebih kayak aku tak berdaya. Aku udah habis pikir, aku sudah habis akal, aku sudah habis energi untuk menghadapi kamu Scorpio. Nah kita. Jadi niatan dia adalah sudahlah, ingin belajar untuk berkata sudahlah. Sudahlah. Karena untuk mencoba merubah kamu, barangkali dia katakan sudah dia lakukan. Namun tidak kunjung ada membuahkan hasil di sana. Jadi posisi dari pasangan kamu ini stres ya, stres banget di sini posisinya. Untuk sekarang dia tuh udah kayak nggak tahu lagi, what should I do gitu. Apa yang harus aku lakukan? Dia udah nggak paham lagi di posisi ini. Terlalu kena mental dia ya. Mungkin kamu nggak sadar. Ini kelihatannya kamu nggak sadar Scorpio. Apa yang dilakukan oleh pasangan kamu. Tapi kalau untuk sampai sejauh ini ya. Dia katakan ini cukup mengecewakannya dia. Apa yang dia berikan kepada kamu. Tidak dia terima sebanyak apa yang kamu berikan gitu. Entahlah ini hanya ngaku-ngaku aja gitu ya, ngaku-ngaku perasaan dianya aja, dia udah berkorban ke kamu, entahlah gitu. Tapi kalau menurut dia sudah gitu, aku udah melakukan di sini ya, aku udah coba berkorban di sini, aku udah cukup lama memberikan kamu waktu Scorpio. Selama ini hubungan kita, itu lakonnya hanya aku saja. Dan fungsi ataupun peran kamu dalam hubungan kita, ini sangat sedikit sekali. Itu kata pasangan kamu. Kalau untuk berkorban terus-menerus ke kamu, rasanya aku juga nggak rela di sini. Gitu ya, rela nggak rela lah dikata-katakan kita. Karena ini nanti dia akan coba untuk tetap bersama kamu, tetapi dengan pemikiran yang baru. Tetap dalam bentuk rumah tangga, tapi dia merubah pribadinya dia nanti. Dia akan belajar di situ. Gitu ya, yang selama ini dia menunggu dan menanti, ini nanti bisa dia akan belajar untuk tidak lagi. Jadi pelan-pelan dia nanti akan berubah 180 derajat perlakuannya kepada kamu Scorpio. Itu yang sekarang step pertama dia lakukan. Kalau untuk benar-benar lepas ninggalin kamu, saya rasa tidak segampang itu ya. Apalagi kalau ini ceritanya sudah rumah tangga. Banyak pertimbangan-pertimbangan di sana. Harus juga untuk mematangkan diri jalan sendiri tanpa kamu, kan gitu ya kalau ceritanya dalam rumah tangga.
maka opsi berpisah entar aja dulu. Yang sekarang ini dia mau merubah persepsinya dia, cara pandangnya dia terhadap hubungan kalian itu dulu, dari mentalnya dulu yang ingin dia benahi. Nah gitu, karena kalau secara fisik dia katakan entar gitu, secara fisik berpisah dengan kamu entar. Nanti komunikasi di antara kalian berdua ini agak kurang ya. Dan jangan-jangan memang selama ini sudah berkurang. Namun dari energi pasangan kamu yang mungkin selama ini dia sering ngomel sama kamu, dia sering komplain sama kamu, merepet sama kamu. Nah di sini nanti dia akan lebih banyak silent treatmentnya ke kamu. Karena mungkin dia pikir bahwa sia-sia kok dibilangin juga nanti ndak paham. Nah gitu. Nah gitu. Kalau putus asa, bener-bener putus asa ya, dari kadar 1 sampai 5, ini barangkali putus asanya masih 1 atau 2 gitu ya. Oke lah maksimal 3. Tapi kalau sempat dia merana banget gara-gara kamu, mari rasa enggak. Kalau secara general kehidupannya dia masih bisa bekerja dengan optimal, belajar dengan optimal gitu ya, merawat diri, melakukan tugas-tugas penting, itu dia tetap beraktivitas bisa dengan memang tidak berkurang dia keoptimalan di sana. Namun untuk urusan percintaan bersama dengan kamu cukuplah mengkuras energinya dia. Nah gitu ya. Jadikan pasangan kamu ini tentu saja semua orang ingin ada terjadi pertumbuhan ya, perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif dalam hidup. Nah, jadi harapannya dia untuk punya kehidupan yang positif dengan kamu, itu yang justru membuat dia merasa stres dan tertekan sendiri oleh dirimu. Nah, itu kayak. Nah, kalau kalian ini posisinya yang masih pacaran gitu ya, sempat dia punya niatan untuk nikahlah sama kamu gitu ya, bersabar untuk menunggu kamu menikah, bersedia menikah dengan dia. Namun untuk posisi 10 hingga 20 April ini, dia bilang bahwa oh jangan-jangan harapanku untuk menikah dengan kamu itu Scorpio sebuah harapan yang muluk-muluk, kayaknya masih belum tepat untuk menikah dengan kamu gitu ya. Ada berusaha untuk mendamaikan dirinya terhadap fakta dan kenyataan dalam hubungan kalian. Nah gitu. Dia akan lebih berani untuk menyaksikan kamu dengan apa adanya. Menerima apapun gambaran dari hubungan kalian ini dengan apa adanya. Nah gitu. Misalnya selama ini dia selalu akan memaksakan dirinya untuk melihat hanya hal positif saja. Gitu ya. Dia memaksakan dirinya mencari alasan untuk membenarkan apa yang selama ini dia jadi gini ya, dia membenarkan. Misalnya gini. Ini contoh aja ya. Selama ini dia melihat kamu itu masih mau ngobrol sama lawan jenisnya kamu. Sementara kalian sudah punya komitmen pacaran. Nah jadi selama ini dia yang udah nggak boleh cemburu. Scorpio lagi dengan temennya kok. Mereka tuh lagi nggak ada apa-apa kok. Aku nggak boleh cemburu sekali. Aku nggak boleh bernegatif thinking ke Scorpio. Dia selalu akan cari alasan-alasan seperti itu. Itu contohnya aja tadi. Nah, untuk sekarang ini, nanti dia yang kayak, apa iya? Ngobrol dengan orang sampai larut malam, sampai larut malam, atau terlalu intens ngobrol dengan seseorang. Apa memang boleh? Kayaknya nggak boleh deh. Kayaknya itu salah deh etikanya. Nah, nanti dia akan berani ngelihat yang kayak gituan. Dan berani bilang bahwa kayaknya ini kurang tepat dan itu yang lebih baik. Nah, nanti dia berani di sana. Jadi terjadi perubahannya dia dalam memandang sebuah hubungan.
Dan cara pandang dia ini nanti akan dia pakai sebagai alasan untuk haruskah dia bertahan atau haruskah dia meninggalkan. Nah gitu ya. Namun daripada bertahan, saya rasa keinginan untuk meninggalkan kamu itu lebih banyak sedikit ya daripada bertahannya. Nah di sana meninggalkan kamu, kalau kita kalkulasikan dengan hitung-hitungan angka ya, meninggalkan kamu ini 55%. Nah, bersama dengan kamu 45%. Jadi dia akan bertahan untuk kamu untuk lebih memastikan langkahnya dia tepat ketika dia harus melepaskan kamu. Hanya saja itu tadi nanti ya, dia energinya energi baru nanti di sini. Jadi yang nggak cerewet lagi, yang nggak selalu membenarkan yang dia rasa salah, tidak lagi mencari-cari alasan gitu ya. Sudah jadi mencoba untuk senyatanya saja kali ini. Nah, energi kamunya sendiri Scorpio, ini sorry ya, barangkali ini bisa ini bolak-balik ya. Soalnya ini kan general reading, ini kan umum, ini umum. Jadi yang mari baca di meja tarot adalah energi kamu, bisa dalam kehidupan nyata ternyata adalah energi pasangannya kamu, dan bahkan bisa memang pembacaan ini tidak resonate sama sekali atau hanya resonate seperempat, separohnya saja, 80% saja. Nah, itu bisa ya. Oke, jadi energinya kamu di sini kalau Mari rasa bahwa justru kamu yang bisa nyaman walaupun kamu ada sedikit rasa agak takut-takut yang berlebihan di sini. Jadi kamu ini tidak bisa dikatakan mau mencoba untuk lebur terhadap pasangan kamu. Bukannya kamu tidak melihat bahwa dia adalah seseorang yang berharga bagi hidupnya kamu Scorpio, gitu ya. Kamu melihat dia berharga. Namun kamu juga takut untuk jika disuruh menyamakan banyaknya energi kalian dalam hubungan ini, gitu ya. Jadi begini maksudnya Mari, kamu lihat bahwa wah ini hubungan yang memang aku butuhkan, ini hubungan membahagiakan, ini hubungan memberikan manfaat kepada diriku. Nah, namun kamu energinya yang tidak mau. Oke, dia memberikan manfaat ke aku, maka aku juga akan memberikan manfaat ke dia. Nah, yang kayak gituan itu agak kurang di kamunya. Agak kurang di kamunya Scorpio. Jadi kamu ini ibaratnya kalau sudah diberikan ke kamu, kamu tidak merasa punya kewajiban untuk ngebalikin. Itu gambarannya ya. Kamu merasa bahwa tidak perlu kamu untuk ngebalikin. Kamu nggak perlu kayak mencontoh hal-hal baik yang dia lakukan. Kamu ngerasa kamu tidak perlu gitu. Jadi tidak balance di sini energinya ya. Tidak balance. Nah di sana. Kamu berhati-hati, itu betul. Kamu berhati-hati. Tapi coba apakah itu berhati-hati ataukah itu pelit energi? Nah gitu. Terutama ini saran untuk kamu yang memang masih menginginkan sekali hubungan ini ya. Kecuali kalau kamu mau bawa hubungan ini hanya sekedar iseng, main-main gitu ya. Hanya untuk memanfaatkan seseorang saja. Misalnya itulah motif kamu. Inginlah harta, inginlah nama baik atau apapun itu gitu ya. Nah, kalau kamu hanya mau sekedar itu, hubungan yang tidak long term, monggo silakan sembarangan ya, mau melakukan apapun sembarangan. Nah, tapi ini saran Mari yang mau sampaikan ini untuk kamu yang memang menginginkan hubungan ini long term, ya. Nah, sarannya Mari adalah kamu tidak boleh maruk gitu loh. Karena ini ada energi maruknya, sorry ya Scorpio ya. Maruk kamu di sini. Kamu ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya dengan pikiran bahwa tanpa modal yang sesuai. Nah gitu. Kamu ingin dengan modal sedikit mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Untuk beberapa momen memang bisa. Tapi
tidak akan berlaku jika mau untuk long term, untuk selamanya, untuk hubungan panjang, tidak akan berlaku. Orang akan capek sendiri. Kalau hanya satu orang saja yang berlakon kuat dan satu hanya posisi menerima, orang nggak akan kuat, Scorpio. Nah gitu. Ya. Atau kalau kamu kepingin cinta, kamu kepingin disayangin oleh seseorang, tapi kamu di sini ada keengganan untuk menyayangin kembali. Nah, Layo kan nggak jalan ceritanya kayak gitu. Pengen disayang oleh dia, tapi kita ketemu sama dia culas. Kita ketemu sama dia tuh ngambekan, nuntutan. Ya nggak bisa. Kita mau hubungan yang berbahagia, tapi kita nggak mau menghadirkan kebahagiaan itu. Loyo nggak mungkin. Jadi kurang optimal ya, Scorpio. Kurang optimal kamu di sini. Berhati-hati, wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya berhati-hati. Apalagi kalau ini hubungannya masih hubungan baru. Tapi bedakan antara berhati-hati, yang ini adalah kewajiban, dengan yang menutup diri. Hati-hati di sana. Karena memang kamu takut juga di sini terlukai dan tersakiti. Mari lihat ya. Mungkin kamu baru mengalami sebuah keadaan, entah dia yang nyakitin kamu atau kamu pernah punya memori tentang masa lalu bersama dengan seseorang yang nyakitin kamu. Jadi kamu tahu tuh sakit hati itu kayak gimana. Cuman kamu tuh hanya terhenti sampai di mengingat sakit hatinya itu pedih seperti apa. Kamu di situ gagal bertumbuh. Bagaimana caranya untuk tidak lagi tersakiti, gitu ya. Tapi dengan cara yang benar gitu. Dengan cara yang benar. Gitu ya. Nah, ini contoh aja. Contoh ya. Kamu pernah jatuh, kamu lewat dari sebuah jalan. Gitu ya. Kamu lewat dari sebuah jalan. Oh, atau kayak gini lah. Ini contohnya aja ya. Ini cincinnya Mari di sebelah sini. Gitu ya. Cincin Mari sebelah sini. Ukurannya kan besarnya untuk jari tengah gitu ya. Nah, kemudian Mari pasangkan di jari kelingking Mari. Lah ya kan tentu longgar. Ya. Longgar dia. Jadi nggak tepat. Bukannya ceritanya Mari akhirnya Mari bodoh kalau misalnya udahlah nggak mau pakai cincin lagi lah orang longgar gitu ya, nggak mau lah pakai cincin ini, orang longgar dia dibikin di jari kelingking longgar gitu, jadi nggak usah lah pakai cincin. Harusnya kan yang bener itu yuk kalau longgar di sini ya dipindahkan ke mana yang lebih cocok gitu ya. Ke sini nggak masuk, sempit. Ke sini longgar, lah ya kan ke sini biar dia tepat. Nah, kan tepat. Nah, kalau orang yang pernah patah hati, ya kira-kira kayak gitu. Jangan menghindari mencinta dan dicintai, tapi lebih bijaksana di sana. Gitu loh. Ya, lebih bijaksana kita di sana. Nah, itu ya. Itu analoginya Mari untuk hal percintaan ini ya dengan cincinnya Mari tadi. Kamu tidak mau tersakiti gitu ya. Kamu nggak mau terlukai gitu. Tapi energi takutnya kamu itu jadi akhirnya bikin kamu tuh nggak kemana-mana jatuhnya nanti. Gitu. Ya. Ini kelihatan kamu tuh sangat-sangat takut, ini energi takut di sini. Belum terjadi pertumbuhannya kamu dalam menyikapi sebuah hubungan percintaan lah kita katakan gitu. Entah memang ini hanya sekedar isengnya kamu ya, terserah lah. Namanya iseng berarti kita nggak butuh-butuh banget sama dia ya. Paham kita kan? Nah,
Kita nggak butuh-butuh banget. Tapi kalau kita masih mau, namun kita tidak bisa mengharmonisasikan diri kita dengan orang lain, kita nggak mau belajar meningkatkan kesadaran-kesadarannya kita, kebijaksanaannya kita, nggak akan jalan. Sulit di sana. Ya, nah kira-kira kayak kita. Jadi kamu lebih menahan diri di sini, menahan diri. Jadi kamu tuh juga yang mempersulit diri kamu sendiri dan mempersulit pasangannya kamu. Kalaupun ada stuck hubungan kalian, itu kemungkinan besar itu energinya karena kamu pengaruhi. Atau nanti kalau pasangan kamu ini pergi dari hidupnya kamu, itu secara sadar ataupun tidak sadar itu karena dirimu. Jadi lihat ya seberapa berharganya dia bagi kamu, tapi lihatnya tentu saja dengan kejujuran. Iya, kalau kamu memang main-main lah sama orang yang nakal, bad girl, bad boy, lu ndak apa-apa ditinggalkan gitu ya. Kera-kera juga ya. Tapi kalau dia misalnya baik gitu ya, dia mau saling bertumbuh bersama dengan kamu, dia mengizinkan kamu mendampingi dia dalam pertumbuhannya dan juga sebaliknya. Nah berarti itu kan orang yang berharga ya. Dia mau lebur sama kamu. Soalnya ini kalau pernikahan dia mau sama kamu, itu soalnya ya. Kalau mari lihat ini orangnya baik lah. Kalau mari lihat ya, ini baik banget orangnya sesungguhnya. Gitu, memikirkan rumah tangga bersama dengan kamu, bersabar, bahkan dia katakan bahwa dia sudah tanda kutip tanam modal dalam hubungan kalian ini. Gitu. Namun kamu energinya masih yang menutup diri di sini. Masih yang kayak membebani diri kamu sendiri dan membebani dia. Atau memang jangan-jangan kamu masih belum siap untuk memiliki sebuah relationship. Tarik nafas aja dulu panjang ya Scorpio ya. Tarik nafas panjang gitu. Tenangkan pikiranmu, nanti dapat dah kamu tuh jawabannya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami Scorpio dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.